kasih tips dong untuk mungkin teman-teman yang mungkin baru lulus kuliah atau yang memang ada minat dalam membuka usaha. Kasih tipsnya dong Pak. Apa hal yang paling harus dipikirkan gitu, langkah-langkahnya apa aja? Cepat sih, kalau bilang cepat aja cepat gitu. Terus juga cepatnya dalam artian gini, kalau kita udah yakin, kita udah pelajaran nih, kita udah pelajarin, kita pengennya ini, pengen itu. Nah yang kita pengen ini jalanin aja, gitu loh. Harus Berani aja, gitu ya Pak ya? Berani aja. Toh juga risiko misalnya takut gagal kan kita udah pelajarin tuh. Benar. Sebelum kita mau mulai, kita memutuskan harus jalan kan kita udah pelajarin tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Blog 29C Production, mengenal lebih dekat, berani bicara beda. Kali ini aku bareng salah satu pengusaha di Kota Palembang, Pak Arif yang sudah hadir di sini. Beliau ini adalah salah satu pengusaha di Palembang dan nanti kita bakal sharing-sharing mengenai usaha beliau dan tips-tips menjadi pengusaha. Jadi ini aku tanya dulu, apa kabar dulu Pak Arif? Baik. Baik, alhamdulillah. Jadi gini, kan banyak nih teman-teman bloggers, penonton setia dari Blog 29C Production yang mungkin belum kenal Bapak. Boleh dong kenalan sebentar? Ini kita juga senang banget ya kedatangan dari Blog 29C channel YouTube. Kita komunikasi di sini, diskusi di sini, saling kenal. Saya jujur aja sih, ini kreatif banget ya anak-anak sekarang, anak muda sekarang, teman-teman dari Blog 29 nih. Salut juga. Baiklah, ini aku kenalkan diri dulu. Saya Arif, masih nggak pengusaha banget Mel. Ini aja baru pengusaha baru lah, pengusaha baru mau mulai jadi pengusaha. Jadi baru merintis gitu kan. Nggak yang udah yang besar itu enggak. Saya mau coba mulai usaha lah gitu, baru merintis lah. Usahanya di bidang apa aja Pak Arif? Untuk usaha ada beberapa ya, ada bidang usaha yang saya jalankan juga. Di konstruksi, di migas juga. Kalau di migas sih saya di ininya ya, di drilling ya. Kalau pernah dengan drilling gitu. Terus di ini juga kita ada event juga, ada I.O. juga. Terakhir kita mau coba ada bisnis ini juga, ada jasa keamanan ya, jasa keamanan. Security gitu ya Pak? Kayak security gitulah. Tapi Bapak asli orang Palembang? Asli orang Palembang. Asli Palembang. Orang tua dari mana? Bukan asli Palembang sih, dusun sih kalau. Oh iya, nggak apa-apa. Kalau saya juga dari dusun Pak. Dusun juga, cuman ya lahir besar di sini di Palembang. Ceritanya, mau bahasa Palembang. Ceritanya aku tuh lama merantau juga dari tamat SMA, terus nggak di Palembang lagi, terus sekolah di luar, terus kerja di luar Palembang juga, terus kira-kira hitung 3 tahun lah ya, 3 tahun lebih kurang, ceritanya balik kampung lagi lah. Gitu. Jadi dulu pekerjaan pertama Bapak atau langsung lulus kuliah, lulus sekolah langsung ada ide buat usaha atau gimana? Belum ada pikiran untuk jadi berusaha gitu, nggak ada sama sekali waktu itu. Lulus kuliah juga ya kerja kayak biasa, kayak pegawai biasa gitu kan, kerja di Jakarta waktu itu saya. Terus ya lama gitu cobalah untuk usaha gitu. Tapi yang melatar belakangi Bapak buat kayaknya aku baru buka usaha aja deh, itu apa Pak? Itu lebih ke ini sih
apa ya, orang tua lah. Orang tua gitu kan. Orang tua juga udah almarhum kan, bapak gitu. Sempat tuh 3 tahun, sekitar 3 tahun yang lalu lah, 3 tahun yang lalu sebelum saya pindah Palembang lagi, itu udah kepikiran mau usaha. Cuman memang masih saya pelajarin dulu lah gitu kan, karena untuk usaha juga harus punya ini juga sih, saya bilang keberanian ya. Dari pekerja ke pengusaha itu kan harus punya kayak, wah gua harus ini nih, harus memutuskan gitu loh. Nggak Keputusan yang besar ya Pak? keputusan besar juga, berat juga ninggalin jadi pegawai waktu itu kan. Ya faktor juga dari keluarga juga, udah saya coba aja gitu. Kalau boleh tahu dulu kerjanya di mana? Saya di salah satu perusahaan di bidang migas ya, di pengeboran, perusahaan asing. Perusahaan asing, terus juga dari situ sih waktu itu tuh, karena di bidang saya ini kan global ya, karena ngaruh ke harga minyak dunia segala macam gitu kan, faktor itu juga. Terus wah, saya berpikir waktu itu, apalagi zaman sekarang ini banyak perubahan segala macam ya, saya mikirnya wah, coba aja deh dengan usaha sendiri gitu. Karena waktu itu juga bisa dibilang ini ya, bidang saya itu tuh mentok lah gitu, mentok di untuk naik jabatan tuh nggak bisa, karena kalau di perusahaan asing ini kan mereka dari luar tuh nggak bisa digantikan gitu kan, orang kita gitu loh. Ya udah dari situ sih coba. Jadi awal merintis di tahun berapa? Awal merintis itu sebenarnya sekitar 2,5 tahun yang lalu lah ya. Baru di sini lah, baru pindah Palembang, terus saya awal coba bisnis, tapi masih sama teman waktu itu, sama teman. Joinan sama teman, coba pelajarin, ikut teman, terus juga sempat kenapa nggak aku jalan sendiri kayak gitu, itu aja sih. Jadi setelah merintis menjadi pengusaha nih Pak, pasti banyak dong tantangan, apalagi kan backgroundnya sebenarnya bukan pengusaha kan. Jadi apa aja Pak tantangannya? Banyak banget ya tantangannya ya. Tantangannya itu tuh lebih ke kayak salah ngambil keputusan lah gitu kan. Kalau aku kayak gini, nanti resikonya kayak gini, terus ada rasa takut juga segala macam. Tapi ya saya coba jalanin aja lah gitu kan. Niat sih kalau bilang, niat aja. Oke, setelah hampir 2,5 tahun nih, kan udah melewati berbagai macam tantangan untuk membuka usaha. Tapi support yang paling besar itu dapatnya dari mana Pak? Secara keluarga ya, dari keluarga yang pasti keluarga. Dari keluarga, terus juga dari ya karyawan saya juga sih, faktor itu juga ada. Tapi yang paling besar ya keluarga lah. Berarti saling support ya Pak ya, baik keluarga maupun karyawan. Iya. Oke, gini, yang bikin saya penasaran adalah kan dulu Bapak sebagai pekerja nih di satu perusahaan, terus memutuskan untuk membuka usaha sendiri. Iya. Nah, kalau menjadi pengusaha, apalagi kan ini banyak nih usaha Bapak IO segala macam, itu kan butuh modal ya Pak ya. Nah, boleh gak sih cerita sharing ke kita modalnya dari mana gitu? Modal nekat. Enggak lah. Enggak. Enggak modal nekat juga kan, itu bunuh diri namanya. Ya itu juga salah satunya dulu kan pekerja gitu kan. Saya coba ya mengumpulkan lah dari planning saya sebelumnya, itu saya coba kumpulkan modal juga pelan-pelan dikit-dikit gitu. Itu sih untuk modalnya. Oke, kenapa pada akhirnya Bapak memutuskan untuk, kan banyak nih berbagai macam usaha kan yang ada di ya. Nggak banyak loh. Ya maksudnya nggak yang ada di usaha orang. Maksudnya kenapa Bapak memutuskan untuk buka usaha IO deh, buka usaha jasa security? Kenapa latar belakangnya apa Pak? Enggak, kalau untuk IO ya bisa dibilang itu di IO ini salah satu bidang usaha IO ini sebenarnya lebih ke COVID kemarin ya.
zona COVID kemarin tuh kan saya ngeliat, ih sepi banget ya. Nggak ada apa Nggak ya? ada event? Bukan nggak ada event ya. Kayak ngeliat sampai tempat kopi juga kalau nggak salah tuh sempat ini juga ya. Tutup ya waktu itu ya. Tempat ngopi sama Iya, tempat iya. nongkrong gitu kan. Jadi ngeliat, waduh, ini anak-anak Palembang nggak ada hiburan, sampai mall juga kalau nggak salah itu kan. Iya, Ya iya. emang sih, memang kita pada dasarnya itu kan ada pandemi gitu kan. Ya terinspirasi aja kayak gitu kan, untuk IO event gitu kan. Oh, jadi karena waktu itu Palembang sepi gitu Pak, jadi Sepi gitu. memutuskan untuk Lucu sih. Iya, iya. Aku juga bingung juga itu. Tapi sejauh ini udah berapa event Pak yang dihandle? Nggak banyak ya, baru ya. Kalau untuk IO sendiri kan kita baru jalan 3 event ya, 3 event kemarin. 3 event gitu. Untuk Apa aja, IO Pak? ya. Iya. Karena ngelihat kondisi sekarang nggak bisa untuk yang event penyelenggara yang besar-besar gitu kan, karena ya, kan masih masih dibatasi juga. dibatasin juga. Jadi yang kecil-kecil aja. Oke. Biar buat ya ada kegiatan aja untuk IO ya, untuk IO. Kalau yang untuk jasa keamanan itu Pak? Jasa keamanan ya, sebenarnya jasa keamanan ini paling baru nih. Paling baru kita mau mulai gitu kan. Kita juga baru lagi persiapan untuk tempat pelatihan juga gitu kan. Karena kita nggak hanya penyedia tapi tempat pelatihan juga. Oh, Kita nanti pelatihannya di mana Pak? gimana maksudnya? Kan itu bakal ada trainingnya, pelatihannya kan? Iya, iya. Ruangan bakal dilatih oleh siapa? Dan ataukah mendatangkan pelatih yang memang benar-benar ahli di bidang keamanan? Iya, gitu, jadi maksudnya? saya mau ngomong pelatihannya itu ini sih ya, kita kan sama senior teman-teman dari Bitmas Polda ya, Iya, iya. kan mereka kan guru kita lah gitu kan, mengajar kita ya, mereka ya ke situ Oke. dari teman-teman aparat kepolisian. Jadi teman-teman dari Polda ya Pak yang langsung ngelatih langsung. Iya. Nah, oke. Jadi gini, kan sebenarnya di Palembang ini kan juga udah banyak Pak IO dan jasa keamanan juga banyak sudah. Nah, yang membedakan usaha Bapak dengan usaha IO yang lain dan jasa keamanan lain apa Pak? Ya biar orang yang menilai aja lah bedanya apa gitu. Tapi maksudnya siapa tahu kan orang yang nonton ini kan bisa tertarik gitu loh. Gitu ya. Iya. Kalau misalnya di event bisa nih ke Pak Arif aja. Misal rumahnya atau perusahaannya butuh jasa keamanan bisa call Pak Arif gitu. Jadi apa yang membedakan usaha Bapak dengan yang lainnya? Ya kita mau coba untuk ini aja sih profesional aja ya. Karena klien ini kan apalagi sekarang kan resmi ya. Iya. Kalau nggak resmi itu gimana gitu kan banyak tuh, ada yang nggak jalan ini. Kalau saya sih paling inilah sama perizinan apa undang-undang gitu kan. Kalau resmi kan enak gitu. Klien kan juga ngerasa gimana gitu ya. Dan kita ngerasa juga dipercaya. Iya. Trust ya benar. Iya, Trust itu Penting. paling penting tuh Iya. dalam bisnis. Itu udah nomor 1 dah. Terus saya sih paling jaga komitmen gitu kan. Oke. Itu sih yang saya Tapi jaga. untuk strategi dari Bapak nih untuk menimbulkan trust dari klien Bapak apa Pak? Ya pertama kan kita kan profesional ya. Kita tunjukkan keprofesionalan kita dalam jasa kita ke klien gitu kan. Apapun yang diminta klien sesuai dengan SOP kita ya kita jalanin aja. Oke. Itu aja. Tapi setelah ini kan udah banyak ya, ada berapa usaha yang Bapak jalani? Ada nggak? Ini kan yang jasa keamanan ini kan baru. Ya, Mau nggak ada ada buka usaha lagi di bidang apa gitu? Atau kuliner kah? Atau sudah ada Pak kuliner? Ada sih keinginan kayak udah kuliner gitu kan. Kayak kan banyak ya sekarang ya udah kuliner gitu, karena kebenaran saya nggak bisa masak jadi nggak bisa gitu. Mungkin Bapak bisa hire koki gitu kan?
Iya bisa jadi. Bisa ya. Nanti Mila kalau mau yang masak gitu. Mila kan di podcast ini Pak. Mau masak aja apa? Oke. Tempat ngopi gitu atau tempat ngopi gitu ya? Iya kan ya kafe-kafe ini kan udah kayaknya masyarakat juga menganggap COVID udah kayak bersahabat banget, maksudnya nggak setakut dulu gitu loh. Dulu kan Iya. sampai nggak berani banget keluar rumah, yang ke mall aja harus pakai safety yang bener-bener yang Iya. hand sanitizer tuh nggak lepas. Nggak lepas Nah, gitu. sekarang kan udah kayak nongkrong udah bebas gitu. Mungkin Bapak ada ketertarikan untuk buka kafe? Enggak lah. Enggak, belum ya Pak? Kalau kafe enggak. Saya ngopi ya cukup lah udah. Oh iya. Kagen ini kan ya, kalau kafe juga kan banyak ya yang diurusin. Iya. Urusin sendok, gelas gitu. Bingung juga saya ngurusin sendok gelas itu ya. Oke, jadi selama hampir 3 tahun nih Pak, Bapak merintis satu usaha. Belum sih, belum 3 tahun. Ya, hampir ya, Pak. Hampir 2 tahun lah, malah Oke. baru aja. Hampir 2 tahun Bapak merintis satu usaha. Itu yang apa ya? Nilai yang Bapak dapat, maksudnya bukan nominal, maksudnya ini kayak pelajaran yang paling Bapak yang baru Bapak dapatkan dulu pekerjaan nih sekarang jadi pengusaha itu apa Pak? Pelajaran yang paling berarti banget gitu loh. Ada sih, ada yang aku bilang itu, ya itu tadi trust tadi ya. Iya. Jujur aja kalau saya lihat di sini di Palembang ini, kita tuh untuk ke SDM ya, SDM tuh agak bukan saya bilang SDM di sini nggak bagus, enggak gitu loh. Cuma mungkin lebih ke perhatian dari perhatian dari saya takut salah ngomong sih Nggak sebenarnya. apa-apa sih. Takut salah ngomong gitu kan. Pelajarannya itu pelajarannya ya jauh ternyata sama kita pegawai terus ke coba pengusaha gitu. Kalau kita di pegawai gitu kan Kerja, yang kita kerjain tuh kan itu aja tuh. Itu aja gitu kan, bidang kita itu aja yang kita kerjain. Nah, kalau pengusaha ini banyak yang diurusin ya. Iya. Banyak banget yang diurusin ternyata. Itu sih Tapi enakan bedanya. mana Pak? Enakan jadi pengusaha atau jadi pekerja? Enakan sama-sama ya, ini sih ada plus minusnya kalau saya bilang gitu kan. Kalau masing-masing orang sih ya, kalau saya lihat tuh ada juga kayak satu teman-teman saya juga nggak ada sama sekali kepikiran mau usaha gitu kan. Mungkin dia zona nyamannya di situ kali kan gitu kan. Atau nggak, orang ada yang nggak mau ngambil risiko segala macam gitu kan. Ya kalau di perusahaan ini harus siap sih kalau melihat risiko, harus kehilangan atau nggak ada project gitu segala macam tuh ya harus siap, risikonya di situ gitu. Oke. Itu sih Mel. Kalau misal nanti nih, tadi kan Bapak bilang masalah SDM nih. Bapak aku udah tua kayaknya. Oh iya kakak deh. Bapak aja nggak apa-apa. Iya. Kak Arif, tadi kan bilang SDM, sejauh ini kan hampir 2 tahun lebih lah ya merintis usaha. Itu udah berapa karyawannya Pak? Alhamdulillah karyawan saya cuman 1 ya. Enggak lah. Sekitar kurang lebih 12 ya. Kurang lebih 12 ya. Kurang lebih, 12 ya. 12 ya. Dalam Lupa saya juga karyawan saya. terlalu ini Pak ya, terlalu banyak yang diurusin mungkin ya sampai lupa. Sampai ngurus diri sendiri aja nggak bisa saya. Oke. Tapi Bapak dalam manajemen SDM itu ada nggak kayak trik atau strategi Bapak tersendiri yang beda dari yang lain gitu? Iya, untuk manajemen ya. Nah, ini paling penting nih manajemen. Kalau menurut saya untuk jadi pengusaha ya. Iya. Karena kalau saya dulu di karyawan tuh nggak ada mikirin kayak gitu kan. Manajemen kan. Makanya saya baru sadar juga, oh ternyata kenapa kuliah ini ada jurusan manajemen gitu kan. Baru sadar saya gitu loh.
oh penting ternyata manajemen. Kayak kira-kira gitulah. Jadi Struktur ya, Iya, struktur itu kayaknya ya harus dipisah karena kita harus profesional kan dalam hal bukan mendidik, saya bilang mendidik juga beda, salah juga, mengkondisikan struktur segala macam itu kan, oh ini kamu memang di sini skillnya itu kan banyak sih. benar. Banyak banget ya. Tapi nah tadi kan Bapak bilang manajemen itu penting. Ketika apa Bapak menganggap manajemen itu penting, Pak? Kita ketika sudah mulai usaha, Oh, oke. kita udah mulai usaha tuh udah pasti tuh manajemen. Mungkin nggak hanya usaha sih, karena dalam diri sendiri Iya, kita iya. juga tuh udah harus Harus terbentuk manajemen diri manajemen. sendiri. Disiplin saya itu kan kebentuk tuh di situ tuh. Job desk-nya segala macam gitu. Nah, ngomongin manajemen Pak, ini kan Bapak ada keluarga, usaha juga. Nah, manajemen waktu Bapak gimana sama dengan usaha dan keluarga? Ya bisa-bisa kita sebenarnya sih. Itu enaknya kalau kita ada usaha sih. Waktu buat keluarga kita bisa atur kan gitu. Lebih ke situ sih. Tapi kalau pada saat ada sibuknya, ya kadang-kadang ya juga keluarga juga agak susah juga untuk waktu ke keluarga gitu. Oke. Kalau nggak salah Bapak juga punya apa namanya usaha di bidang konstruksi ya Pak ya? Ya, ada juga, ada konstruksi juga. Itu dari awal di tahun berapa Pak merintisnya? Itu juga awalnya tuh malah saya di konstruksi dulu tuh, karena yang waktu pas bareng teman itu kan. Oh, jadi yang bareng teman itu yang di Iya, konstruksi? konstruksi itu. Terus ya itu saya pikir buat usaha di sini di awalnya di konstruksi itu. Oke. Dulu ini juga apa ekspedisi juga sempat coba ekspedisi. Bukan, tapi ekspedisi yang nggak gede, cuman yang kurir juga, jasa kurir kayak gitu. Masih sampai sekarang Pak? Sampai sekarang masih, tapi udah 2 bulan ini kita lagi rehat dulu ya untuk kurir karena timnya atau SDM-nya tuh kurang. Kurang. Okay. Mungkin nanti buka open recruitment lagi nggak Pak? Insya Allah pasti kita buka juga rekrutmen untuk. Ya, jadi kan nanti siapa tahu teman-teman yang nonton kan bisa tertarik. Mila boleh, kalau mau jadi kurir Mila boleh. Nggak dong Pak, Mila fokus di podcast. Iya podcast ya. Podcast. Oke. Dalam beberapa ini kan udah mau akhir tahun ya Pak ya. Iya. Nah, ada nggak sih apa namanya keinginan Bapak yang mau dicapai di tahun depan? Banyak ya. Kalau banyak apa aja Pak? Bolehlah sharing. Paling enggak cita-cita saya ini 2022 aja ya. Iya, 2022 aja. 2021 udah mau habis. 2022 sih harapan saya tuh paling banyak lah, banyak kita bantu masyarakat lah untuk bisa kerja gitu kan. Itu sih. Jadi menciptakan Usaha juga, lapangan pekerjaan ya. Kalau itu udah tujuan saya lah, salah satunya itu. Bantu pemerintah lah gitu. Iya. Dalam hal apa Pak bantu pemerintah? Sama. Mengurangi pengangguran. Iya. Ya salah satunya mungkin itu kan. Banyak juga saya lihat juga kayak misalnya lapangan pekerjaan kan sekarang Susah nyari. susah ya. Lulusan anak-anak yang lulus kuliah gitu kan banyak ya. Saya sih paling enggak bisa ya sangat sedikit lah bisa membantu lah gitu aja. Padahal kan zaman sekarang kalau nggak kreatif nggak bakal apa ya, nggak bakal bisa menyesuaikan zaman sih Pak ya kayaknya. Betul ya. Ya. Apalagi sekarang zaman eranya udah beda ya. Kalau kita nggak bisa ambil peluang atau kreatif, buat anak-anak muda tuh agak sulit kita bersaing sama yang di luar, Ya, Palembang ya khususnya gitu.
Tapi kalau boleh tahu dulu Bapak waktu jadi waktu zaman-zaman kuliah itu udah tertarik di usaha atau belum? Atau fokus belajar kah atau gimana? Kuliah, waktu pas kuliah ya, waktu kuliah tuh nggak ada kepikiran untuk usaha gitu kan, ya kayak mahasiswa biasa aja, kuliah aja gitu, Ya, kuliah. kuliah aja gitu, terus ya abis kuliah terus kerja, pikirannya itu aja, Oke. sama sekali nggak ada bisa untuk kepikiran untuk usaha gitu. Oke Pak, kan ini Bapak udah punya berbagai macam usaha nih. Boleh dong di-spill, dikasih bocoran sedikit berapa sih penghasilan per bulan Pak? Waduh, mana ya? Saya aja nggak tahu gitu penghasilan saya. Ini harus jawab nih? Enggak kan? Iya enggak juga nggak apa-apa. Enggak gitu. gitu kan. Enggak juga Nggak nggak usah apa-apa. lah ya, nggak usah lah ya. Nggak usah. Nah, Jebak nih kayak pertanyaan. tapi dari berbagai usaha Bapak nih yang paling Bapak prioritasin sebenarnya apa Pak? Untuk kedepannya gitu. Wah, semua saya harap semua ini ya prioritas ya. Jadi ya apapun yang bisa kita usahakan ya mudah-mudahan ada hasilnya sih, saya Ya pasti harapannya sih. itu. Setiap pengusaha mungkin berharap Harapannya itu. itu aja sih. Oke, mungkin bisa ini Pak, harapan Bapak ke depannya lah. Selain di 2022 tadi kan udah aku tanya tuh. Maksudnya harapan Bapak untuk di 5 tahun ke depan, jangka yang lebih panjang lagi. Iya, paling enggak ini ya usaha saya ini paling enggak bisa bersaing lah sama yang ada di luar Palembang gitu ya, terutama bisa di kancah nasional lah. Amin, Paling amin. enggak bisa menyebarkan sayap kayak gitu Yo, di luar ekspansi ke Palembang, kota-kota lain. Harapan saya itu sih. Tapi kota-kota pertama yang pengen Bapak ekspansikan itu usahanya di kota mana pengennya? Jakarta kah? Ibu kota? Pengennya sih di Jawa ya. Oh, Pengennya di Jawa gitu. Karena saya juga lama di Jawa kan, paling enggak tuh lebih mengerti lah saya di Jawa kehidupannya gitu. Itu sih. Nah, selain itu Pak harapannya apa? Harapannya minta dikasih umur panjang aja lah, Amin. sama kesehatan lahir dan batin, itu aja sih. Oke. Nah, ini sharing mungkin ini yang terakhir ya Pak ya. Kasih tips dong untuk mungkin teman-teman yang mungkin baru lulus kuliah atau yang memang ada minat dalam membuka usaha. Kasih tipsnya dong Pak. Apa hal Iya. yang paling harus dipikirkan gitu, langkah-langkahnya apa aja? Cepat sih, kalau bilang cepat aja, kerja cepat gitu. Terus juga cepatnya dalam artian gini, kalau kita udah yakin, kita udah pelajaran nih, kita udah pelajarin, kita pengennya ini, pengen itu. Nah yang kita pengen ini jalanin aja, gitu loh. Harus cepat Berani aja, dieksekusi gitu ya Pak ya? berani aja. Toh juga risiko misalnya takut gagal kan kita udah pelajarin tuh. Benar. Sebelum kita mau mulai, kita memutuskan harus jalan kan kita udah pelajarin tuh. Nah kalau ragu takut gitu kan